Oke. Hari ini kita masih di Kejadian 37. Tapi di materi Yusuf dijual saudara-saudaranya. Ya. Saya ambil dari Alkitab bergambar anak. Silakan. Yusuf dijual saudara-saudaranya. Saudara-saudara Yusuf sedang mengembalakan karena ayahnya di dekat Sikhem. Yakub berkata kepada Yusuf, "Pergilah dan temui saudara-saudaramu. Lihat keadaan mereka dan ternaknya." Maka Yusuf pun pergi mencari saudara-saudaranya. Akan tetapi saudara-saudaranya melihatnya dari kejauhan. Sebelum ia sampai, mereka berencana untuk membunuhnya. "Lihat, si pemimpi itu datang," kata mereka. "Mari kita bunuh dia. Kita katakan saja bahwa seekor binatang buas telah menerkamnya." Ruben mendengar rencana itu. Dia berusaha menyelamatkan Yusuf. Janganlah kita bunuh dia," katanya. "Lemparkan saja dia ke sumur kering." Saat Yusuf menemui saudara-saudaranya, ia memakai jubah yang sangat indah. Saudara-saudaranya merampas jubahnya yang indah itu. Mereka melempar Yusuf ke sumur. Yehuda berkata kepada saudara-saudaranya, "Mari kita jual Yusuf. Jangan kita bunuh dia karena dia adalah saudara kita." Kemudian lewatlah beberapa pedagang di situ. Saudara-saudara Yusuf menjualnya kepada mereka. Mereka membawa Yusuf ke Mesir. Lalu saudara-saudara Yusuf mengambil jubah Yusuf. Mereka menyembelih seekor kambing dan mencelupkan jubah itu ke darah kambing. Lalu mereka membawa jubah itu kepada ayahnya. Katanya, "Kami menemukan ini. Coba ayah periksa." Yakub langsung mengenalinya. Ia berkata, itu jubah anakku. Binatang-binatang buas telah menerkamnya." Yakub sangat sedih. Dia menangis berhari-hari lamanya. Namun para pedagang menjual Yusuf kepada Potifar di Mesir. Yusuf dijual saudara-saudaranya. Kita lihat apakah cerita ini berhubungan dengan Injil. Pastinya iya. Ya. Injil itu adalah kabar baik. Kabar baiknya adalah Allah mengutus satu-satunya putranya yang dia kasihi untuk turun dalam dunia dalam rupa manusia yang bernama Yesus. Dia lakukan semua perintah Bapanya di Perjanjian Lama dengan sempurna. Mestinya manusia melakukan semua itu dengan sempurna. Tuhan maunya sempurna karena Tuhan sempurna. Tapi manusia jatuh dalam dosa dan tidak bisa melakukan satu pun perintah Bapa dengan sempurna. Jadi hanya Yesus yang bisa melakukan itu dengan sempurna. Dan Yesus melakukan itu semua untuk kita. Sampai tiba pada waktu yang ditentukan, dia masuk ke Yerusalem, dia ditangkap, diserahkan, dia dihina, dipukul, disiksa, dan disalibkan. Seharusnya kita yang diperlakukan seperti itu karena kita berdosa. Tapi dia tanggung, sekali lagi dia tanggung semua di pundaknya di atas kayu salib. Dia ditikam dan diremukan oleh Bapanya sendiri untuk memuaskan keadilan dan murka Bapanya. Karena Allah itu adalah hakim yang adil. Dia harus menghukum. Kalau dia nggak menghukum, dia nggak adil. Jadi karena dia hakim yang adil, dia harus menghukum. Karena dia hakim yang baik, dia murka melihat manusia setiap hari melakukan dosa. Terus apa yang harus
karena dia harus menghukum, dia murka. Apa yang harus dia lakukan? Ya, anaknya yang menanggung semua itu buat kita. Ya. Dia ditikam dan diremukkan oleh Bapa sendiri sampai akhirnya dia mati di kayu salib. Selesai, dikuburkan. 3 hari kemudian dia dibangkitkan sebagai tanda bahwa pembayarannya telah lunas, dibayar dengan sempurna kepada Bapa. Karena kita manusia berdosa kepada Bapa, bukan kepada iblis. Jadi penebusan itu harus dilakukan kepada Bapa. Dan sebagai tanda bahwa dia adalah anak Allah. Karena kalau dia nggak dibangkitkan, dia sama seperti penjahat-penjahat yang lainnya yang mati, dikubur, dan tidak dibangkitkan kembali. Jadi kebangkitan Yesus itu untuk memperbaiki nama baik Yesus juga, gitu, ya, untuk memperbaiki nama baik Yesus, bahwa dia adalah anak Allah. Jadi kebangkitan Yesus ini adalah lambang kemenangan bagi kita orang berdosa. Ketika kita bertobat, kita akui dosa kita, percaya Injil, percaya Yesus, maka kita akan diselamatkan dengan mengandalkan kebenaran Kristus. Kita bisa masuk ke surga, ya. Setelah Injil, ada satu doktrin dalam kekristenan yang orang sudah jarang membahas, yaitu lahir baru. Ya. Injil adalah satu-satunya jalan keselamatan. Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang percaya. Jadi ketika Tuhan menyelamatkan seseorang, dia akan melahir barukan orang itu. Tuh, Roh Kudus melakukan pekerjaan supernatural, ya. Dia lahir barukan orang tersebut. Dia gantikan hatinya yang terbuat dari batu, diganti dengan hati yang taat. Naturnya berubah. Yang dulunya membenci Tuhan jadi mengasihi Tuhan. Yang dulunya mengasihi dosa jadi membenci dosa. Berubah naturnya, sedikit demi sedikit dia berubah. Nah, lahir baru harus ada unsur Injil. Nggak mungkin orang bisa lahir baru tanpa unsur Injil, itu nggak mungkin. Harus ada penginjilan, baru ada lahir baru. Harus ada penginjilan. Ada penginjilan berarti ada yang akan dilahir barukan. Dan dalam kekristenan kita diselamatkan hanya melalui iman. Tapi iman yang sejati akan diikuti dengan perubahan. Lahir baru akan selalu diikuti dengan perubahan. Perubahan natur. Kalau naturnya berubah, pasti hidupnya berubah. Cara pikirnya pasti berubah. Kita bisa lihat di sini. Ya. Kemarin kita sudah belajar tipe orang yang dipilih untuk selamat, tipe orang yang dipilih untuk binasa. Yusuf, dia dipilih untuk selamat, ya. Kenapa ya? Kita lihat aja dari kemarin. Dia dapat mimpi dari Tuhan, ya. Karena dia ditentukan selamat, dia berani memberitakan mimpi itu ke orang lain, walaupun dia beresiko untuk dibenci orang. Dia kan dibenci sama saudara-saudaranya karena mimpinya. Padahal dia nggak salah loh. Ini mimpi ini kan dia hanya mimpi. Dia dikasih Tuhan mimpi dan dia menceritakan itu. Kamu dikasih aplikasinya apa? Kamu dikasih Tuhan mengenal Injil. Ya kita harus berani memberitakan itu ke orang lain. Gak cuma sekali, 2 kali dia.
menceritakan mimpinya ke orang lain. Nah, ketika saudara-saudara yang mengembalakan domba ayahnya ke Sikem, Israel berkata kepada Yusuf, engkau kusuruh kepada mereka. Jadi Yusuf ini disuruh, kamu pergi cari saudara-saudara kamu yang sedang mengembalakan domba di Sikem. Dan Yusuf menjawab, ya Bapak. Dia langsung berangkat. Itu artinya apa? Dia taat. Itu salah satu buah dari orang yang diselamatkan. Taat. Abraham taat. Yakub rajin. Taat walaupun nggak lepas dari dosa. Yakub masih bisa melakukan dosa. Sama semua juga orang, pokoknya semua orang yang lahir baru itu masih bisa jatuh ke dalam dosa, nggak sempurna. Ya. Taat, dia berangkat walaupun dia tahu saudara-saudaranya iri sama dia, benci, tapi dia taat, dia berangkat sampai ke Sikem, nggak ketemu. Nah, ya. Dia ketemu orang, seorang laki-laki, dia tanya, aku mencari saudara-saudaraku yang tolong katakan kepadaku di mana mereka mengembalakan domba, kambing domba. Kata orang itu mereka sudah berangkat dari sini, mereka pergi ke Dotan. Disusul sama Yusuf sampai ke Dotan. Padahal itu jauh jaraknya. Dari Sikem ke Dotan itu jauh, tapi ya karena dia taat, dicari terus. Ya, dari jauh kelihatan tuh. Si saudara-saudara melihat Yusuf dari jauh. Lihat si pemimpi itu datang, kata saudara-saudaranya. Tapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Jadi waktu saudara-saudara melihat Yusuf dari jauh, ini merencanakan untuk membunuh Yusuf. Lihat tukang mimpi itu datang. Sekarang kita bunuh dia dan kita lemparkan dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Jadi kalau Yusuf mengeluarkan buah-buah yang baik, saudara-saudara ini mengeluarkan buah-buah yang jahat. Ya, kita lihat dari ayat 11. Iri hati, ya, ayat 11. Saudara-saudaranya iri hati. Terus dari ayat 4 ya. Ayat 4 itu mereka sudah benci. Ayat 5 lebih benci lagi. Ya, ayat 8 makin benci. Ya, ayat 11 iri hati. Terus ayat 18 mereka bermufakat untuk membunuhnya. Jadi orang yang ditentukan binasa ini mengeluarkan buah-buah yang tidak baik, dan semakin lama semakin dosa-dosanya semakin lama semakin dalam. Sama benci, makin benci, iri hati, terus mau membunuh. Kita sudah belajar bahwa manusia itu selalu condong kepada dosa. Ya. Ketika dia belum bertobat, hati dia terus condong kepada dosa. Dikuasai dosa, dikuasai oleh kutuk dosa, dan itu bertumbuh terus. Biasanya kalau mereka nggak bertobat, semakin dalam dan semakin dalam. Ya. Lihat tukang mimpi itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia, kita lempar ke dalam satu sumur.
Lalu kita katakan binatang buas telah menekamnya dan kita akan lihat bagaimana jadi mimpi itu. Mungkin mereka percaya, mereka takut bahwa mimpi itu benar-benar dari Tuhan. Mendingan kita bunuh aja katanya, daripada nanti suatu hari kita akan menyembah si Yusuf. Jadi kita bunuh aja supaya nanti kita lihat gimana jadi mimpinya itu. Jadi udah gitu ngebohong lagi. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya. Terus si Ruben datang. Dia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Jangan kita bunuh. Ini si Ruben ini anak sulungnya Lea kalau nggak salah. Jangan tumpahkan darah dia. Ya. Akhirnya dia lemparkan saja dia ke sumur kering. Saat Yusuf menemui saudara-saudaranya, dia memakai jubah yang sangat indah. Saudara-saudaranya merampas jubahnya yang indah itu, mereka melempar Yusuf ke sumur. Jadi dilempar sumur, terus dijual ke pedagang, ya. Kemudian lewatlah beberapa pedagang situ, saudara Yusuf menjualnya kepada mereka. Mereka membawa Yusuf ke Mesir. Lalu saudara Yusuf mengambil jubah Yusuf, mereka menyembelih seekor kambing dan mencelupkan jubah itu ke darah kambing. Terus lalu mereka membawa jubah itu kepada ayahnya, katanya, kami menemukan ini, coba ayah periksa. Yakub langsung mengenalinya. Ia berkata, itu jubah anakku, binatang-binatang buas telah menerkamnya. Yakub sangat sedih, ia menangis berhari-hari lamanya. Ini mirip dengan kejadian waktu Yakub menipu papanya Ishak. Sekarang gantian dia yang ditipu. Ini mengajarkan apa? Jangan sampai Tuhan itu mau, terkadang Tuhan itu mau kita merasakan apa yang kita lakukan ke orang lain. Kalau Kelin sering ngebohongin orang tua misalkan, nanti suatu hari Kelin akan dibohongi orang. Kenapa? Supaya Kelin bisa merasakan sakitnya dibohongi. Kalau Kelin misalkan nggak taat sama orang tua, suatu hari Kelin akan nyuruh orang lain, terus orang lain itu nggak taat. Kenapa? Supaya Kelin merasakan nggak enaknya ini nama orang gitu, ya. Jadi si Yakub hari itu merasakan dia ditipu oleh anak-anaknya. Namun para pedagang menjual Yusuf ke Mesir. Kita kemarin ingat kan mimpinya Yusuf, ya kan? Bahwa nanti saudara-saudaranya, ayah dan ibunya akan berlutut menyembah dia. Itu nanti kejadian di Mesir. Ini sekarang Yusuf dijual ke Mesir. Ini menggambarkan apa? Walaupun si Yusuf ini orang yang ditentukan selamat, dapat janji, dapat mimpi, tapi belum tentu hidupnya enak. Ini dia diproses loh. Walaupun dia sudah mimpi bakal disembah sama saudara-saudara dan orang tuanya, Yusuf ini diproses. Mau dibunuh sama saudaranya, ya, dijual, terus sampai ke Mesir. Nanti di Mesir dia dituduh lagi sama istri Potifar, dicemplungin lagi ke penjara. Barulah nanti di penjara dia ketemu dengan juru minum kalau nggak salah. Nah di situ dia menafsirkan mimpi dari Raja Mesir, Fir'aun. Disitulah Yusuf baru diangkat sama Tuhan. Karena dia bisa menafsirkan mimpi itu, tentu saja itu dapat dari Tuhan dia. Si Yusuf ini dapat bisa menafsirkan mimpi itu, dia dapat dari Tuhan. Di situ dia diangkat jadi perdana menteri, jadi orang kepercayaan raja. Tuhan ngangkat dia di situ. Gak lama kemudian ada kelaparan. Nah ini nanti besok kita akan belajar pergi ke Mesir. Jadi ingat apa yang kita pelajari hari ini Injil? Kita di sini pelajari buah-buah
karakter-karakter dari orang-orang yang ditentukan selamat dan dari orang-orang yang ditentukan di binasa. Ya, kalau mereka nggak bertobat, mereka akan terus. Ini bukan bicara, ini hati loh, ya. Hati, pusat dari kita, pusat dari seluruh tubuh kita itu di hati, hati dan pikiran. Nah, manusia itu hatinya condong ke dosa. Walaupun kalian nggak ngelihat manusia itu berbuat jahat, ya. Mungkin kelihatannya orang itu baik, kelihatannya orang itu nggak jahat, tapi hatinya kita nggak tahu. Dan hatinya dia itu pasti jahat. Kenapa Bapak bilang pasti jahat? Kalau ada alat yang bisa membuka hati seseorang, yang bisa menggambarkan hati seseorang, ngerti ya? Misalkan nih, isi hati kamu dimasukkan ke dalam CD, ya. Semua isi hati kamu dimasukkan dalam CD. Terus CD itu disetel. Kamu pasti akan kabur dari sini. Kenapa? Ya karena isi CD itu pasti, waduh. Kalau misalkan hati papi nih dimasukkan ke dalam CD, disetel di komputer, papi pasti udah lari malu dari sini. Tapi kamu pasti juga pasti udah, waduh. Karena hati kita manusia tuh jahat. Kita bisa lihat lah dari sini, saudara-saudara Yusuf. Satu-satunya yang bisa merubah, ya, supaya hati kita diubah, itu hanya Injil, lahir baru. Kita lihat di Yeskiel 36. Apa sih yang Tuhan kerjakan untuk orang yang dia lahir barukan? Yeskiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Jadi hati yang lama kamu tuh diganti dengan hati yang baru. Kenapa ya? Karena memang hati yang lama itu selalu condong kepada dosa, membenci Tuhan, Yohanes 3, mati rohaninya. Jadi hati itu mesti diganti dengan yang baru, dan itu hanya Tuhan yang bisa mengganti itu dengan yang baru. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru. Ya, dikasih Roh Kudus, roh yang baru tuh, Roh Kudus di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Jadi hati kamu yang keras itu, yang terbuat dari batu, itu diganti. Hati yang keras ini kalau dalam teks Inggrisnya nih, the heart of stone, hati yang terbuat dari batu, itu diganti dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Makanya kenapa Yusuf bisa taat? Karena memang dia orang yang ditentukan selamat, mendapat kasih karunia. Tuhan bekerja di dalam dia. Jadi dari sini kita bisa menyelidiki diri kita masing-masing, gitu. Apakah kita sudah taat? Apakah Tuhan sudah bekerja di dalam kita, menggantikan hati kita yang terbuat dari batu? Kamu tahu hati apa maksudnya hati yang terbuat dari batu? Kalau kamu ketemu patung misalkan nih, ya, patung Ultraman, ya, kamu pukul patung itu, dia sakit nggak? Nggak akan merasakan apa-apa tuh, karena dia patung terbuat dari batu, dia nggak bakal merasakan apa-apa, keras nanti. Tapi kalau diganti, hati itu harus diganti.
Tuhan bilang akan kuberikan kepadamu hati yang taat. Jadi pusatnya kamu tuh, kalau kamu di lahir baru kan pusatnya kamu tuh sudah diganti. Jadi kita bisa menyelidiki masing-masing sekarang. Apakah kita ini sudah taat ke Tuhan, ke firman-Nya, taat ke orang tua. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, itu Roh Kudus. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Taat sama firman. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Oke, taat. Kekristenan diselamatkan melalui iman saja. Tapi iman yang sejati ya, itu akan dilanjutkan. Itu iman sejati pasti akan diikuti dengan perubahan, ketaatan, buah-buah yang baik, karakter, itu pasti. Gak mungkin kamu ngomong kamu sudah diselamatkan tapi gak ada ketaatan, hati kita masih terbuat dari batu, itu sangat gak mungkin. Itu artinya Tuhan belum bekerja dalam kita. Ngerti ya? Dulu kita pernah belajar ini toh, ya kan? Waktu di perjanjian baru. Ini kita ulang kembali. Makanya cerita-cerita di perjanjian lama ini pasti akan berhubungan dengan Injil, dengan apa yang Tuhan kerjakan, pekerjaan supranatural Tuhan pada kita, pada orang-orang yang Dia selamatkan. Saudara-saudara Yusuf ini kalau mereka bertobat ya diselamatkan. Tapi kita lihat di bacaan ini, kita lihat hanya saudara-saudara Yusuf ini hanya mengeluarkan buah-buah yang tidak baik. Yesus berkata, kamu akan dinilai dari buahmu. Kalau dunia berkata, jangan menilai buku hanya dari sampulnya saja. Tapi Yesus bilang, kamu akan dinilai dari buahmu. Justru kamu akan dinilai dari sampul. Terbalik jadi kalau ajaran Alkitab itu. Ngerti? Kalau nggak ngerti nggak apa-apa. Kita pasti akan ketemu lagi di pelajaran seperti ini. Sampai Roh Kudus itu membuka hati kamu, memberikan kamu pengertian. Sampai Roh Kudus itu mengganti hati kamu yang terbuat dari batu, digantikan dengan hati yang taat. Kelin biasa kalau papi panggil, ayo ke belajar firman, selalu Kelin menunda. Makanya itu kalau Tuhan bekerja ya kita nggak bisa maksa. Kita nggak bisa memaksakan supaya kita taat, atau papi maksa Kelin supaya taat, tuh nggak bisa, nggak mungkin. Karena ini semua kalau kita baca di Yeskiel 36 ya ayat 21 ayat 22 sampai sampai 29 mungkin. Sampai 32 mungkin ya. 22 sampai 32. Kamu tinggal lihat ini apa yang Tuhan kerjakan untuk orang yang Dia selamatkan. Kamu tinggal lihat, kamu tinggal selidiki. Ini sudah terjadi belum dalam hidup kita? Kalau memang kamu sudah diselamatkan, ini pasti semua terjadi dalam hidup kita. Dan itu nggak perlu dipaksakan lagi. Itu Tuhan semua. Aku akan menguduskan namaku, aku akan menjemput, aku akan mencurahkan air jernih. Kamu akan kuberikan hati yang baru, rohku kuberikan diam dalam batinmu. Kamu akan diam dan kamu akan menjadi umatku, aku akan menjadi Allahmu. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu. Aku juga memperbanyak buah pohon-pohonmu. Ya.
Dan kamu akan teringat kepada kelakuanmu yang jahat dan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, dan kamu akan merasa mual. Kita ingat kejadian kehidupan kita yang lama, kita akan memuntah gitu. Bukan karena kamu aku bertindak. Demikian firman Tuhan Allah, ketahuilah itu. Merasa malulah kamu. Ya. Beginilah firman Tuhan, pada hari aku mentahirkan kamu dari segala kesalahanmu. Aku terus. Tuhan terus yang bekerja, bukan manusia. Manusia enggak. Itu manusia mengatakan langkah pertama pekerjaan dia itu hanya perasaan dia saja. Tapi itu semua menurut Alkitab itu Tuhan semua yang bekerja. Gitu. Ngerti? Kita tinggal lihat ada nggak pekerjaan ini di dalam hidup kita. Kalau nggak ada, ya satu-satunya cara ya kita mesti buru-buru lari ke Tuhan, bertobat dan minta dia bekerja, bertobat, percaya Injil dan minta dia bekerja di dalam kita. Itu langkah yang paling benar begitu. Bukannya malahan, ya sudahlah, kalau nggak kerja ya udah. Nah, itu langkah yang salah. Langkah yang paling benar kita lari ke Tuhan, bertobat sampai dia bekerja di dalam kita. Ya. Ngerti? Besok kita di Kejadian 42, 45, 47. Ini saudara-saudara ini sudah jangan kelaparan. Oke, nanti.